Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya yang terhormat kepada Widya Iswara Balai Diklat Ambon, Bapak Arsyil Warisman SPD MPD yang telah ada bersama kita di ruangan Zoom meeting ini. Dan yang terhormat kepada Kepala SMP Negeri 7 Tual, Bapak Haji Safi'i Lepsoin SPD, serta para peserta kegiatan Kelasik Guru Pembelajar Pembuatan Video Pembelajaran dan Blog Pendidikan dengan aplikasi populer yang sama-sama berbahagia. Langsung saja, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hadirin, dimohon bernyanyi bersama. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Arsyil Warisman SPD MPD selaku Widya Iswara Balai Diklat Ambon. Kepada Bapak disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Ya Pak. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Tual, Bapak Haji Safi'i Lepsoin SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta kelas pembelajar TIK. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan limpahan karunia bisa hadir bersama-sama walaupun hanya secara virtual, namun insya Allah kegiatan sharing-sharing tentang pembuatan video pembelajaran dan blog pendidikan ini insya Allah bermanfaat dan memberikan berkah bagi kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak, pertama kepada Kepala SMP Negeri 7 Tual atas memberikan supportnya kepada Bapak Andi Ridwan yang merupakan delegasi dari pihak TIK minggu lalu untuk melakukan sharing-sharing ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti pelatihan TIK Madrasah di Direktorat Kementerian Agama Tual yang lokasi kegiatannya itu di Nusa Parizi. Besar harapan kami bahwa Bapak Andi Ridwan dapat melakukan sharing-sharing tentang ilmu yang didapatkan, karena satu hal yang paling penting adalah yang saya pesankan adalah bagaimana sebaik-baik seseorang atau manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Apa ilmu yang didapatkan tentunya tidak hanya disimpan hanya untuk diri sendiri, juga diharapkan dapat dibagi, di-share kepada yang lain agar ilmu itu menjadi sebuah keberkahan tentunya. Berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, ada 3 kata penting yang dipegang di sini adalah ada teknologi, ada informasi, dan ada komunikasi. Tentu bagi Bapak Ibu Guru, berbicara teknologi, bagaimana teknologi itu bisa menjadi sebuah informasi bagi guru-guru dan juga bagi peserta didik dan bagi masyarakat umum. Kemudian komunikasi, di mana teknologi yang ada dan berkembang saat ini juga diharapkan sebagai media komunikasi. Nah, tantangannya ketika berbicara teknologi informasi dan komunikasi adalah bagaimana kita melakukan manajemen, melakukan sebuah inovasi, kreativitas, baik dalam bentuk video pembelajaran, blog, ataupun yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan informasi, kita bisa menjadikan sebagai alat komunikasi. Kelebihannya adalah ketika berbicara teknologi informasi dan komunikasi adalah pembelajaran dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tentu akan membuat pembelajaran menjadi fleksibel. Hal yang biasanya menjadi tantangan di sekolah masing-masing, mungkin saja belum semua sekolah itu punya dukungan internet dan internet yang stabil. Betul ya Bapak Ibu ya? Namun hal yang diharapkan adalah bagaimana kita tetap tidak putus asa
minimal kita terus melakukan atau meningkatkan kompetensi kita sambil berharap adanya peningkatan sarana-prasarana yang lebih baik tentunya. Nah, pembelajaran TIK ini sendiri adalah jawaban atau solusi dalam pembelajaran jarak jauh. Apalagi kita sudah melalui yang namanya masa pandemi COVID, itu tentunya kalau tatap muka kadang ya sudah mulai berkurang. Maka inilah menjadi solusinya, yaitu dengan pembuatan video pembelajaran dan blog pendidikan. Nah, guru sebagai penggerak pendidikan, harapan saya adalah terus maju, terus berkarya, jangan putus asa, lakukan yang terbaik. Walaupun tidak jadi yang terbaik, tapi tetap lakukan, kerahkan kemampuan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kita melihat situasi saat ini, memang banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi itu lagi pesan saya sekali lagi, jangan putus asa. Dan saya berharap, kami berharap di sini bahwa apa yang disampaikan Bapak Andi Ridwan yang merupakan delegasi dari SMP Negeri Dual bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah sharing-sharing ilmu dari Bapak Andi Ridwan, dan harapan saya semoga Bapak Ibu sukses selalu mengikuti kegiatan ini dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Itu saja yang paling penting, dan jangan lupa tetap semangat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah SMP Negeri Dual karena telah memberikan support kepada Bapak Andi Ridwan untuk melakukan sharing-sharing tentang pembuatan video pembelajaran dan blog pendidikan. Kami doakan SMP Negeri 7 Dual dan sekolah-sekolah lainnya dari Bapak Ibu sekalian selalu tetap sukses dan berjaya. Amin. Demikian dari saya. Sukses selalu buat Bapak Ibu guru, sukses selalu buat SMP Negeri 7 Dual, dan sukses buat kita semua. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Haji Safiri Letsoin SPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Dual, sekaligus membuka kegiatan kelastik guru pembelajar, pembuatan video pembelajaran, dan blog pendidikan dengan aplikasi populer dengan resmi. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arsyil Warisman SPD MPD Media Suara dari LPMP Provinsi Maluku yang saya hormati, Bapak Andi Ridwan sebagai penggagas kegiatan kelastik guru pembelajar pembuatan video dan blog yang kegiatan pada siang ini yang saya hormati, seluruh teman-teman yang ikut dalam kegiatan acara ini yang saya hormati. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, marilah saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan segala rahmat yang telah dicurahkan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan, sehingga pada siang menjelang sore ini kita berada dalam rangkaian suatu kegiatan, yaitu kelastik guru pembelajar pembuatan video pembelajar dan blog pendidikan dengan aplikasi populer yang dilaksanakan oleh Pak Andi Ridwan selaku guru pada SMP Negeri 7 Dual. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat tabi'in dan tabi'in, termasuk kita yang selalu dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala SMP Negeri 7 Dual menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andi Ridwan yang pada kesempatan ini melaksanakan kegiatan kelastik guru pembelajar, pembuatan video pembelajar, dan blog pendidikan dengan tujuan adalah kegiatan ini
ya untuk segala aplikasi yang nanti akan bisa dilakukan oleh terutama pendidik, itu dia bisa membuat video pembelajaran dengan cara mengambil pengalaman daripada kegiatan pada hari ini. Karena dengan adanya teknologi yang dilaksanakan sekarang ini, pembelajaran itu banyak berbasis virtual. Nah, dengan demikian maka kegiatan yang dilaksanakan seperti ini itu sangat bermanfaat dalam kondisi dan perkembangan situasi dan kondisi sekarang ini, terutama kita masih berada pada kondisi COVID-19. Nah, dengan demikian maka kegiatan ini pas untuk dilakukan, terutama kepada teman-teman guru yang saya titik beratkan di sini adalah guru-guru yang ada pada SMP Negeri Virtual yang pada siang ini mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini itu bukan hanya sebatas ya diikuti lalu selesai, tapi diaplikasikan dalam pola proses pembelajaran seorang guru di kelas pada masa-masa yang akan datang. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Pak Asrul Warisman yang pada kesempatan ini sudah memberikan sambutan pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan pendidikan di SMP Negeri Virtual, Kota Tual umumnya, dan Provinsi Maluku lebih umum lagi. Dan dengan demikian, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Kepala SMP Negeri 7 Kota Tual membuka acara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Andi Ridwan SPDI. Kepada Bapak disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memandu doa dalam ajaran agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang non-muslim dapat menyelesaikan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Zal Jalal wal Ikram, pada hari ini kami sedang mengikuti kegiatan plastik untuk pembelajar, pembuatan video pembelajaran dan blog pendidikan dengan menggunakan aplikasi populer. Semoga Engkau berikan kelancaran, keberkahan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Jalali wal Ikram, berikanlah kami semua rezeki yang lancar, yang barokah untuk perjuangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pembukaan kegiatan kelasik guru pembelajar pembuatan video pembelajaran dan blog pendidikan dengan aplikasi populer. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum mungkin Bapak Kepala Sekolah dan Pak
Widya Iswara live dari ruangan, mungkin kita ada sesi foto bersama, Pak Andi. Satu, dua, tiga, action. Oke, udah. Sip. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Asyil Warisman. Jika ada kegiatan lain sudah disalih karena kita akan segera langsung ke materi. Baik, saya izin break ya Bapak Ibu ya. Ya Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, kegiatan kelastik guru pembelajar pembuatan video pembelajaran dan blog pendidikan dengan aplikasi populer akan dilaksanakan selama 2 hari. Mulai hari ini, Jumat, tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 April 2022. Pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin waktu belahan bumi yang lain bisa menyesuaikan. Pemateri kita pada kegiatan ini adalah Bapak Andi Ridwan SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 7 Tual. Beliau juga tergabung sebagai anggota komunitas guru penggerak Kota Tual atau alumni calon guru penggerak angkatan 1 gelombang kedua Kota Tual. Sebelum kita masuk ke materi, di sini mungkin saya akan membacakan beberapa rules atau aturan-aturan dalam kegiatan nantinya. Yang pertama adalah Bapak Ibu peserta dimohon mengaktifkan kamera saat sesi foto bersama dan saat bertanya kepada pemateri. Yang kedua, memasang background virtual yang telah disediakan selama kegiatan sebelum itu. Yang ketiga adalah mengunmute sound saat penyajian materi berlangsung. Yang keempat adalah menggunakan fitur raise hand jika ada yang ingin ditanyakan pada sesi tanya jawab. Dan yang kelima adalah menggunakan fitur chat meeting jika ada yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung saja ke materi ya Pak. Materi pertama adalah pembuatan video pembelajaran. Langsung saja kepada Bapak Andi Ridwan SPDI, silahkan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera buat kita sekalian. Mohon izin saya share screen. Oke, bisa kelihatan semua. Bisa Pak. Bisa Pak. Kelihatan. Jelas Pak. Sudah Ya. Pak. Oke, terima kasih. Ya, sekedar informasi. Dari informasi, kegiatan ini sebagai rangkaian rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan pelatihan TIK yang diadakan oleh Balai Diklat Ambon dari tanggal 11 sampai tanggal 16. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Widya Suara. Sebelum kita mulai, mungkin lebih fokus lagi, kita breaking dulu ya. Breaking dulu supaya lebih semangat. Oke. Apa tuh breakingnya tuh? Nah, breaking. Jadi breaking yang ya sederhana aja. Jadi kalau saya ini kita minta tepuk tangan. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti tepuk 1 kali ya. Kali. Terus kalau selamat siang, tepuk 2 kali. Saya katakan ketika pagi itu berarti 1 kali. Kalau siang 2 kali. Setengah ketukan. Oke, setengah ketukan. Bisa? Kita tes dulu ya. Bisa Pak. Nah, tes fokusnya semua. Apakah udah sefokus atau belum? Ya, pagi. Tepuk tangan 1 kali. Oke, ulang. Tepuk. Oke, diulang. Pagi. Ya, siang 2 kali ya. Oke. Kalau malam setengah ketukan. Oke, kita cepatkan. Pagi, siang,
Oke, karena hanya ada berapa yang menampilkan video, hanya itu saja yang bisa saya lihat saksikan. Oke. Ice breaking berikutnya kita berjalan-jalan dulu ke negara-negara tetangga ke dunia. Jadi kita berkeliling dunia Naik apa Pak? dengan ice breakingnya ya, dengan ice breaking. Apa? Ice breakingnya seperti ini ya, bentuknya rumusnya kayak gini. Jadi kita ini sekarang berada di negara Indonesia. Jadi kalau saya katakan nanti ada yang admit ya. Oke. Kita ada di negara Indonesia. Jadi kalau saya mengatakan nanti 3 hari kemudian saya berada di negara, nah, berarti nanti saya menunjuk seseorang. Katakanlah saya tunjuk dulu Ibu Jus. Saya sekarang Bu Jus berada di negara Indonesia. Maka 4 hari kemudian saya berada di negara mana? Maka nanti saya Ibu Jus nanti yang menjawab. 4 hari kemudian berarti Indonesia itu kita eja. Indonesia berapa huruf ya? INDO. Berarti awalan negaranya negara apa? Nah, paham ya? Paham ya? Nah, jadi nanti kita saling menunjuk. Jadi contohnya kemudian ya kita berpikir. Jadi kalau kita belum saling mengenal, kita jawab dulu pertanyaan itu, kemudian kita perkenalkan nama saya dari sekolah mana gitu ya. Karena ada juga teman-teman kita yang dari sekolah lain yang mungkin berbeda kabupaten kota. Saya ya rulesnya kayak gitu. Jadi nama negara saya tunjuk contohnya nanti Inggris. Kita berada di negara India. Nanti kemudian saya berada di negara mana? Nah, nanti di hurufnya India. Berarti ND. Berarti negara D awalannya negara apa? Paham ya? Nah, nanti dari Ibu Jus nanti lempar ke siapa lagi? Oke ya? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke. Coba Sa. Ya, coba Sa. Oke, Pak. Masih bingung. Ya. Masih bingung kah? Siapa yang masih bingung? Iya. Masih bingung karena apa nama hari keempat tapi dihitung dari itu. Jadi begitu gitu. Apa bingungnya di situ sih Pak? Ejaannya, jadi contohnya nama negara, contohnya Indonesia. Kemudian rulesnya, petunjuknya ketika saya mengucapkan 5 hari kemudian saya akan ke negara mana, berarti 5 berarti dieja Indonesianya INDO N, berarti N. Huruf awalnya N. Maka cari nama negara yang awalannya huruf N. Nigeria. Nah, Nigeria. Nepal. Kalau sudah jawab Nigeria, kemudian perkenalkan nama saya Ibu Lamdoris, asal sekolah ini. Ya, tunjuk temannya, ya, tunjuk temannya. Nanti dari Nigeria, dari kata Nigeria, negara Nigeria, Ibu Lamdoris kasih lagi, tunjuk lagi berapa hari mau kemana gitu. Mungkin 4 hari gitu ya. Ya. Oke, cobalah. Ya, kita coba dulu. Oke, saya mulai dari saya. Oke, saya sekarang berada di negara Indonesia. 5 hari lagi saya akan berada di negara mana, Ibu Yus? 5 hari lagi Pak Andi akan berada di negara Nigeria. Oke, Nigeria. Silakan Ibu. Nah, sekarang saya berada di negara Nigeria. 3 hari ke depan saya akan berada di mana? Coba tunjuk orangnya siapa? Lamdoris. Lamdoris. Kata apa Ki ya? Gunung Batu. Nama negara. Gunung Batu. Nama negara. Lupa itu Pak Andi perkenalkan dulu nama. Oh iya, maaf. Ibu Jus lupa perkenalan diri dulu. Harus ada temannya. Oh iya, kenalkan saya Jus Mariani Asiri Sinar dari SMP Negeri 10 Kesatuan. Salam kenal. Ya, salam balik. Ya langsung Ibu Benar Lamdoris. sekali.
Silakan Ibu Lamdores. Dicari kotanya di mana? Nama negara Iya, awalnya nama negara. G. Jerman, Lamdores, Jerman. Jerman. G. Aku huruf G. Jerman. Bahasa Inggrisnya. Jerman. Germania. Ya, bisa. Oke, Germania Bu. bisa ya? Ya, Oke. perkenalan dulu. Lanjut. Lanjut perkenalan. Oke, nama saya Lamdoris Menalu dari SD 31 Tual. Oke, 3 hari kemudian saya berada di negara Ibu Eta. Beta silakan. Negara R ya, R. Republik Ceko apa? Republik apa? Rusia. Oh ya, Rusia. Rusia lagi berperang Ibu. Murah. Ya, Rumahnya silakan. ada. Karena kebetulan lagi perang di Rusia. Perkenalan. Nama saya Ibu Fitri Marin dari SD Negeri 36 Tual. 3 hari kemudian saya berada di negara Ibu Nur. Ya, Singapura. Ibu Nur Samsia. Silakan. Ya, baik. Gampang. Singapura. N 3 hari. 3 hari, N. Ya, Singapura. Iya, SIN. Singapura. Ya, Singapura. Baik, perkenalkan nama saya Nur Samsiatu dari SD Negeri 2 Kota Tual. Jalan-jalan lagi menuju 4 hari ke depan, saya akan jalan-jalan ke Ibu Tendri. Bu Andi Tendri, silakan. Dari Singapura Berapa hari? 4 hari huruf G Ghana, negara Ghana. Grenada Apa Grenada Grenada nama negara itu Ibu. Ghana. Ghana. Ya, Ghana ada. Oke, Ghana ada. Silakan Bu. Ghana itu negara Silakan Bu. sudah Perkenalan. betul kan? Ya, Iya baik, terima kasih. Nama saya Andi Fitri Hasuna. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Tual. iya. Saya ya, jadi posisi saya sekarang ada di negara Ghana. 5 hari. 2 hari kemudian saya ada di negara mana? Saya minta Ibu Andi Atta atau Ibu Dewi. Jadi ya, Ibu Atta, ya. H. Berarti huruf H. iya, H. Iya. Ada huruf H. Iya, kalau tulisan Ghana itu G. Indonesia. Tidak, lain dari negara bicara Oke, lanjut. Bu Dwi ya. Ibu Andi Tendri tunjuk siapa? Iya, panggil. Ya, mohon teman-teman yang lain dianut dulu. Silakan Ibu Dwi. Ya, makasih Pak Andi. Granada ya, tadi Ghana ya. Ghana. Ya, 2 hari ke depan. Kayak 2 hari ke depan berarti Ibu Andi Tendri ada di huruf A, berarti Australia. Bukan Ibu, huruf H. Oh, huruf A ya? Iya. Huruf A, negara yang di Haiti di mana sih? Hongaria. Hongaria satu. Benua Hindia saja. Hongaria ada. Negara Hongaria. Hongaria ya? Hongaria. 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 Ya, silakan Bu. Perkenalan. 2 hari kemudian Ibu Andi Tendri di negara Hongaria.
Perkenalkan, nama saya Dwi Maliana Junita. Saya dari instansi SMP Negeri 8 Mual Belakang, Kabupaten Seram bagian Barat. Wah, jauh ya. sekali. Iya, salam kenal Bapak Ibu semuanya yang dari Tual. Ya, salam kenal Ibu. Eh, 4 hari kemudian saya berada di negara. Saya mau pilih siapa ya, karena yang saya kenal cuma Ibu Andi Tenri dengan Ibu Jus sama Pak Andi. Saya saja, Ibu. Ada nama-nama tidak? Ada nama. saya. Saya pakai HP Ibu soalnya, jadi tampilannya tidak nampak semua. Jadi angkat tangan aja yang ini. Ibu Ocha. Oh iya, Ibu Yang Ocha. belum, yang Ibu Ocha 4 hari kemudian saya di negara mana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh. Hari kemudian kau bawa kan? G. Lagi Ibu. Ya, nggak boleh yang sama ya. Guatemala. Saya asalnya Subuh dari SNSD Allah 1 Tual. Saya menunjuk Ibu Hijrah. Oke, Bu Hijrah. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Salam kenal Salam Ya, kenal. buat semuanya. Ya, Ibu Hijrah. Hebat. Nah, berawal dari Saya mana? ada di negara Guatemala. Di Guatemala, 5 hari kemudian saya akan berada di negara mana? L. L. Berarti itu huruf apa, Ibu? Guatemala. A. 5 hari kemudian. D. Berarti E. Kan? Guatemala berarti. Guatemala D. berarti. Negara apa ya? Bukan E. Eropa. Eropa Eropa benua. Jadi benua. nama benua. Oh iya, Yang- negara. Ekuador. Saya Ecuador. asal sekolah SMP Negeri 7 Tual. England. Nah, England, jadi Ekuador. 4 hari ke depan, 4 hari ya. Saya berada di negara England. Ya, jadi kemungkinan 3 hari ke depan saya berada di mana? Saya tuju Ibu Jubairu. Terima Baik. kasih. Ya, lagi ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Hijrah. Perkenalkan, nama saya Jubairu. Saya guru di SMP Negeri 7 Tual. Oke, G. Ya, oke. G. Gaza, Greenland. Gaza. Greenland. Ya, Greenland bisa. Greenland. Oke, ikut saja. Oke, selanjutnya Yang saya belum siapa berada ya? di negara Greenland. 3 hari kemudian saya berada di mana, Ibu Ratna? Oke. 2 orang lagi ya, terakhir 2 orang lagi ya. Ibu Ratna. Oke, 3 hari kemudian Ibu Ju akan berada di Ethiopia. Ethiopia. Saya berikut Wow, jawabannya. Bu Erna. 6 hari kemudian saya berada di negara mana? B. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari SMP Negeri 7 Tual. Maaf Pak Andi karena saya terlambat masuk. Ya, Mungkin oke. Lanjut 3 Ibu, hari nggak apa-apa. kemudian saya akan berada di huruf apa tadi? P. Kayaknya P ya. Ethiopia. P. Oh, Prancis. Ya, Prancis. Boleh. Bisa. Oke, Prancis. Saya tunjuk Ibu siapa yang belum? Yang belum terakhir ya? Ya. Ini terakhir ya. Oke. Silakan Ibu, pilih siapa? Ratna Yang yang belum. Ya terakhir Ratna Pak. sudah.
Oh, sudah kan? Ibu Ida Elvi belum, Ida Elvi. Bisa Ibu Ida Elvi, masih ada siapa yang belum? Ibu Jos sudah. Ya Ibu tunjuk siapa? Ibu Ida Elvi aja. Silakan Bu. Bu Erna. Oh sama Ibu Tami ya, Ibu Tami udah ya tadi? Belum, Pak. Oh, ya. belum. Oh iya, silakan Bu Tami. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Sorry. Berapa hari? Ibu Erna berada di negara apa tadi? Prancis. Ya, negara Prancis. 3 hari kemudian Ibu Erna berada di negara mana? Oh iya. Afrika ya? Ya. Afrika. Boleh? Afrika. Oke. Benua Afrika masuk ya? Nggak boleh, Pak. Ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya semua, ice breakingnya. Ya, insya Allah sudah perkenalan semua. Kita lanjut materi ya. Ya baik Ibu, Bapak Ibu, kayaknya Bapaknya kurang ya, kayaknya Ibu-Ibu banyak. Ya, baik Ibu-Ibu, insya Allah pada kesempatan ini saya akan memaparkan pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Cover. Kita akan belajar membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, Canva, kemudian editor videonya menggunakan Filmora dan Camtasia. Dari survei yang telah saya lakukan dari peserta, ada sebagian sudah bisa buat video, sudah ada channel YouTube-nya, dan ada juga yang belum punya. Begitupun dengan blog pendidikan, ada yang sudah pernah buat, ada juga yang belum. Semoga dengan kegiatan ini semuanya sudah punya channel YouTube dan punya blog pendidikan. Oke. Ya, video pembelajaran merupakan media penyampai materi yang dapat digunakan bagi beragam tipe pelajar. Jadi dengan kita membuat video pembelajaran, kita bisa mengidentifikasi murid kita. Dia senang dengan cara belajarnya, apakah kinestetik, learning to do ya. Kemudian dengan cara audio ataupun visual. Kemudian video pembelajaran juga bisa dikatakan sebagai media yang menggunakan audio dan visual serta berisi materi pembelajaran yang menggabungkan konsep, prinsip, prosedur, dan teori yang menerapkan ilmu untuk membantu memahami pembelajaran yang sedang diajarkan. Ya, media video pembelajaran yang pertama menggunakan model pembelajaran yang pastinya searah dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, model media pembelajaran harus bisa mendukung isi dari materi pelajaran. Jadi dia isinya terkait dengan materi-materi pelajaran yang kita akan ajarkan. Kemudian dia praktis, fleksibel, dan videonya menarik. Sehingga murid yang kita ajarkan itu bisa semangat, bisa termotivasi untuk belajar. Yang keempat, guru dapat terampil menggunakan berbagai media. Jadi dengan video pembelajaran ini kita bisa mengambil berbagai media, gambar, audio, video yang kita gabungkan, kemudian jadilah sebuah satu kesatuan video pembelajaran. Kemudian media materi pembelajaran yang dibuat harus mempunyai kesan yang efektif. Iya. Manfaat video pembelajaran pada ranah kognitif, pembelajaran bisa mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian sejarah masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa terkini. Karena unsur warna, suara, dan gerak di sini mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Jadi cerita-cerita masa lalu atau kejadian masa lalu dalam konteks itu kita bisa menjadikan dia sesuatu yang baru sehingga lebih hidup
dan bisa lebih dipahami oleh peserta didik. Pada ranah afektif, video dapat memperkuat siswa dalam merasakan unsur emosi dan penyikapan pelajaran yang efektif. Seperti contoh pembelajaran terkait dengan bagaimana mengenal Tuhannya, maka mungkin kita bisa membawa tersebut dengan melihat alam sekitar, tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dia bisa merasakan ya rasa bersyukur, rasa kagum dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini bisa diaktualisasikan juga ke dalam mata pelajaran kita masing-masing. Karena psikomotorik, video memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya dalam mendemonstrasikan bagaimana tata cara merangkai bunga, membuat origami pada anak-anak TK, atau memasak pada bunga dan sebagainya. Nah, dengan video pembelajaran ini, kita bisa mengambil video-video praktik pembelajaran atau video animasi, kemudian kita masukkan dalam video pembelajaran kita, sehingga video itu lebih menarik dan murid juga bisa paham karena ada prakteknya di situ. Ya, selanjutnya manfaat video interaktif dalam pembelajaran, mengatasi jarak dan waktu. Jadi dengan video pembelajaran ini itu bisa jarak dan waktu itu bisa kita bisa persingkat. Dari jarak kita bisa mengambil materi-materi pelajaran di berbagai negara, video-videonya dari segi waktunya juga tak terbatas, kemudian aksesnya juga tanpa batas. Video ini bisa kita unggah di YouTube kapan saja, di mana saja bisa ya dinonton oleh murid. Kalau tidak ada paket data, ya berarti kita bisa memanfaatkan video atau video download, kemudian kita bisa nonton secara offline di mana saja, kapan saja. Pesan diterima dengan cepat dan mudah diingat. Karena dengan kita menggunakan video pembelajaran atau bisa dikatakan sebagai video learning, itu 85% itu fokus anak bisa diterima dengan baik karena perpaduan antara audio dan visual hingga merangsang kerja otak hingga murid ini bisa memahami dengan cepat. Kemudian memperjelas yang abstrak dan realistis. Yang tadinya materi secara konseptual, secara abstrak, kita bisa memperjelas dalam bentuk konsep, dalam bentuk video dan realistis sesuai dengan kehidupan sehari-hari, realitas kehidupan sosial serta hidup. Dia menggambarkan peristiwa masa lalu secara realistis. Dapat mengembangkan imajinasi siswa. Kemudian video dapat diulang-ulang untuk menambah kejelasan. Jadi videonya bisa diulang-ulang di channel kita, jadi kita arahkan, dan kita bisa, kalau kita ingin tingkatkan YouTube kita bisa fokus menjadi konten kreator yang profesional dan akan dibayar oleh pihak Google, namanya Google AdSense. Ya. Dapat berperan sebagai media utama dalam mendokumentasikan realitas sosial, yaitu manfaat video interaktif dalam pembelajaran. Tips dalam membuat pembelajaran berbasis video. Ya. Pertama, kenali siapa peserta didik Anda. Jadi siapa yang kita akan ajarkan. Kalau dia TK berarti kontennya yang terkait dengan muatan yang tidak terlalu berat, yang bisa mudah dipahami. Kalau SMP berarti sudah masa-masa transisi, di mana masa kanak-kanak ke remaja, berarti konten-kontennya juga harus bisa dipahami, bisa dimengerti lebih baik. Kemudian persiapkan naskah videonya. Di setiap kita buat video pembelajaran itu ada notulennya, ada naskahnya. Kemudian tentukan jenis videonya. Contohnya kita peserta didik kelas berapa, kemudian materinya tentang apa. Jenis videonya harus disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian audionya kita siapkan backsoundnya sesuai dengan video yang akan kita tampilkan. Kalau videonya terkait dengan sejarah, kita mungkin ambil backsound yang berkaitan dengan yang sejarah atau yang sedikit slow gitu. Kalau berkaitan video tentang traveling, maka kita ambil audio yang atau backsound yang berkaitan dengan traveling. Jadi disesuaikan. Kemudian jadikan interaktif.
Video interaktif itu berarti video ada komunikasi timbal balik antara guru sebagai narasumbernya atau pembuat videonya dengan audiensnya atau pesertanya. Apakah berisi pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis selanjutnya, itu bebas. Oke, langkah-langkah membuat konten video. Yang pertama, tulis skenario-nya. Contohnya saya ingin membuat video tentang pembelajaran, bagaimana membuat video pembelajaran. Maka saya kontennya itu berarti saya harus buat apa itu video pembelajaran, langkah-langkahnya kayak bagaimana, manfaatnya apa, kemudian apa yang harus saya tampilkan di situ. Nah, itu skenario-nya kayak gitu. Kemudian proses rekamannya. Nah, proses rekaman berarti kita memanfaatkan perangkat laptop. Kalau laptopnya itu portable dengan webcamnya, berarti kita memanfaatkan fasilitas webcam yang ada di laptop. Tapi kalau webcamnya bermasalah, maka kita bisa memanfaatkan HP kita, kamera HP kita untuk menjadi webcam. Nanti untuk sesi webcam HP kita menjadi webcam itu bisa sesi privat mungkin karena waktunya tidak cukup. Kemudian cari ilustrasinya, ilustrasi mengenai video yang akan kita buat. Tentunya materi tentang tanda-tanda kekuasaan alam, mungkin ilustrasinya di pantai atau di halaman sekolah, seperti itu. Kemudian proses editing. Proses editing ini kita bisa gunakan aplikasi nanti Filmora dengan Camtasia. Kemudian proses upload setelah menjadi video yang utuh, yang kemudian dikonversi dalam MP4, kemudian kita unggah upload di channel YouTube kita. Ya. Oke. Untuk membuat slide presentasinya atau materi pembelajarannya itu kita menggunakan PowerPoint dengan Canva. Ya. Dan edit video dengan menggunakan Filmora dan Camtasia. Bapak Ibu sudah masuk di kelas belum kah? Atau belum? Sudah, oh, udah ya. Nah, di situ nanti ada link aplikasi, ada petunjuk-petunjuknya. Itu bisa diputar videonya, kemudian caranya. Di sini nanti saya akan mendemonstrasikan secara singkat bagaimana penggunaan PowerPoint, Canva, Filmora dan Camtasia-nya. Ya. Oke, itu saja. Iya, itu slide tayangan terkait dengan penjelasan buat video pembelajaran. Sekarang kita masuk pada demonstrasi membuat videonya ya. Jadi akan mendemokan Microsoft PowerPoint dulu. Jadi Microsoft PowerPoint seperti yang Ibu lihat slide saya ini ada 10 slide. Nah, setelah kita mungkin ada yang dulu saya cek dulu. Oke, dari semua peserta yang ada di sini dengan survei saya semua insya Allah sudah paham Microsoft PowerPoint ya. Kalau kita bisa ini perlu penjelasan awal kah atau langsung aja? Mohon masukan. Langsung aja Pak. Langsung aja ya. Oke, baik. Jadi kalau kita Microsoft PowerPoint ini untuk Microsoft PowerPoint 2019 itu ada fitur tambahannya. Berbeda dengan Microsoft PowerPoint 2016, 2013 dan 2010 ke bawah itu tambahan untuk buat video pembelajaran itu tidak ada. Jadi penambahannya itu ada di slideshow di sini ya. Jadi untuk penggunaan fitur-fitur PowerPoint insya Allah semua tahu ya. Jadi bagaimana insertnya, bagaimana memulainya, kemudian slide antar slide saya demokan. Jadi di sini ada fitur tambahan. Kita dulu. Nah, ini ada slideshow. Di sini ada record slideshow. Kemudian kita pilih record from beginning. Kalau kita pilih fitur ini record from beginning, maka kita akan merekam
presentasi kita dari awal sampai akhir. Nah, ketika selesai maka dia akan tersimpan videonya masing-masing slide. Dari slide 1, slide 2 sampai terakhir. Kemudian kita save as dalam bentuk MP4. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mulai dari awal, dari awal ini slide pertama. Untuk saya demokan untuk yang awal-awal. Bagi teman-teman yang sudah ya silakan disimak. Jadi yang pertama, yang poin-poin penting aja ya saya tampilkan. Ini kita slide baru, kemudian kalau kita ingin insert gambar, insert this device ya, this device, kita ambil gambar di komputer kita. Contohnya kayak ini gambar ini. Nah, kalau icon kayak ini icon kita ambilnya di insert di icons. Ini ya, insert icon. Oke. Terus kalau kita mau ambil save, ini save itu kita ambil di sini insert save, kemudian kita klik kanan add ya, text seperti itu. Untuk tambahan-tambahan. Oke. Kalau untuk lebih detail bisa lewat pribadi atau bisa lihat video pembelajaran yang saya sudah buat di Classroom. Itu saya ini kemudian transisinya ya, ini desainnya ini. Jadi ini aplikasi desainnya ini. Oke, desainnya itu kita bisa pilih, kemudian transisinya. Ini transisi. Jadi ini transisi. Ini antar slide ya. Efek transisi, efek perpindahan antar slide. Jadi ini slide 1 transisinya ini vortex. Nah, itu. Kalau kita mau ganti juga bisa ganti blend gitu. Kemudian kalau kita sudah kasih isi semua slide, kita kasih semua karena kita mau kasih animation ya, contohnya yang ini. Slide yang pertama pembuatan video pembelajaran, kita klik, kemudian kita pilih animation, kemudian kita pilih beberapa fitur animasi di sini. Bisa fly in, fly in berarti dia dari bawah ke atas, upload in, dia pelan-pelan, split, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengurutkan animasinya, maka kita habis ini saya rencana mau tampilkan gambar ini, maka kita klik ini, baru kita pilih animation, add animation. Kita pilih contohnya swivel kayak gitu ya, kayak gitu. Animation, sudah itu. Nah, kalau kita ingin rekam, kita contoh rekaman ya, slideshow record from beginning. Nah, nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih record. Saya jelaskan dulu. Ya, ini record. Kita pilih record, maka dia akan mulai merekam. Ini kalau kita ini pen, kalau kita ingin lagi menjelaskan, kemudian kita ingin menulis di papan di slide kita pakai fitur ini. Ini untuk menonaktifkan mikrofon, kamera. Kemudian ini notes, catatan. Jadi yang catatan antar slide. Misalnya slide 1 kita kasih catatan, jelas ini perkenalan diri, kita kasih note, maka dia akan tampil seperti itu. Kalau ini clear, dia akan menghapus rekaman kita. Ini setting audionya dan setting audio dan kameranya. Oke. Gitu ya. Oke, untuk Microsoft PowerPoint seperti itu. Penambahan untuk buat video pembelajaran, kalau sudah semua kita sudah rekam, baru kita file save as, kita pilih tempat yang kita akan simpan filenya, kemudian kita pilih save as, tipenya MP4 video ya, MP4 video. Oke, save.
Nah, kalau udah jadi, itu jadi belum ada suaranya. Mungkin kalau saya lebih senang tidak ada suara. Nanti pada saat aplikasi editor videonya baru saya tampilkan, baru saya kasih masuk suaranya, saya kasih masuk intronya, outronya. Kalau mau di PowerPoint juga bisa sisipkan video juga bisa dengan cara insert audio atau insert videonya. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk pada Canva. Bagi teman-teman yang belum punya akun Canva, bisa mendaftarkan dengan cara akun belajar, pakai akun belajar atau pakai Gmail biasa. Cuma bedanya dari segi fiturnya ya. Kalau akun biasa berarti fiturnya terbatas. Kalau akun belajar berarti fiturnya ya bisa mendapatkan fasilitas pro. Ya, selamat bergabung Ibu Karlina ya, baru bergabung ya. Oke, kita masuk di Canva. Iya. Anggaplah ini saya sudah masuk di Canva saya yang sudah terdaftar sebagai akun belajar. Kemudian untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan Canva, kita pilih buat desain. Kemudian kita pilih presentasi pendidikan. Pak Andi, tampilannya masih PowerPoint. Oh, tampilannya masih PowerPoint. Oh ya, maaf. Sorry, saya. Oke, udah tampil ya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, sudah. Sudah Pak, mantap. Oke, saya lanjut. PowerPoint-nya tadi sudah, sekarang kita masuk di Canva. Dulu. Iya, Canva. Jadi kita mendaftar Canva ini, akunnya tadi ada 2, bisa menggunakan Gmail biasa dengan email akun belajar kita. Oke, kita buat video pembelajaran dengan menggunakan Canva dengan cara buat desain, kita pilih presentasi pendidikan. Ya, ini editor online, jadi pastikan internet kita itu stabil. Oke. Oke, ini presentasi pendidikan ini template-templatenya sebelah kiri ini. Ini ada banyak ya. Ada presentasi sains, kuis, matematika, bahasa Inggris, seni. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan. Kalau ingin melihat beberapa tampilannya, contohnya saya pilih presentasi sains, lihat semua. Oke. Kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saya pilih ini ya. Cara berpikir seperti ilmuwan, seorang ilmuwan. Oke. Maka kita custom. Kalau kita ingin custom atau kita ingin hilangkan apa yang ada di slide pertama ini, tinggal kita klik, baru kita delete. Ini hilangkan, delete. Kalau kita ingin blok, bisa juga blok, baru delete. Kalau kita ingin menghilangkan. Oke, sekarang kita ingin merubah tulisan, kita klik tulisan ini. Tipe tulisannya itu, jenis tulisannya ada di sini, pojok atas, dan kita lihat di sini. Ya, ini. Kalau dia tanda kayak seperti mahkota begini, itu fasilitas akun pro ya. Kalau untuk yang biasa tidak bisa mengakses ini. Akun pro bisa. Oke. Bedanya di situ. Jenis huruf, kalau kita ingin perbesar di sini besar. Oke, kemudian kalau kita ingin ubah warnanya di sini. Oke. Seperti itu. Ya, kemudian kalau ini rata kiri rata kanan, ini rata kiri rata tengah rata kanan, ini kalau kita mungkin untuk opsionalnya nanti pada saat isi materinya. Nah, ini untuk jaraknya atau spasi-spasinya gitu ya, spasi 1,5 ini sampai spasi 2,5.
Oke, ini jarak hurufnya, jarak huruf. Oke, seperti itu. Anggaplah kita udah buat. Kemudian kalau kita ingin ganti ya, ini kita hapus, delete aja. Oke, kuis pelajaran kayak gitu. Kemudian efeknya, efek di sini ada dua, bisa efek secara keseluruhan, slide-nya kita kasih animasi. Ini animasi, kita pilih di sini bisa animasi pen. Nah, seperti itu dia bergerak dari kiri ke kanan atau rise bawah ke atas atau stomp. Jadi ada banyak ya, silakan dipilih. Kemudian kita bisa mengatur berapa lama animasinya itu. Kita inginkan 10 detik. Oke, katakanlah itu. Kemudian kita coba ya. Oke, kemudian kalau kita ingin animasi itu halamannya, kita ingin animasikan hurufnya, kita pilih ini, kita blok dulu atau kita klik sampai muncul seperti ini ya. Ini kan belum, ini klik. Oke, kemudian kita pilih efeknya ya. Oh, ini efek untuk tulisannya yang dikasih efek. Misalnya apa bentuk miring ya. Ini kita animasikan hurufnya. Ada kayak mesin ketik. Nah, kita taruh cepat. Kita bisa di sini ya. Mesin ketiknya. Ya, itu taruh cepat. Nah, bisa kita animasikan atau saat masuk, saat keluar. Nah, kayak gitu. Ini saat masuk, ini keduanya. Ini saat keluar. Nah, gitu. Kemudian kita pilih elemen. Ini elemen-elemen semua ini. Kalau kita ingin tambahkan elemen, katakanlah elemen guru, kita tinggal ketik dulu aja. Atau dalam bentuk bahasa Inggris juga bisa, guru bisa Indonesia. Oke, guru, tinggal kita pilih ini. Ini untuk memperbesar, memperkecil. Kita blok saja kayak gini ya. Ya, ini kita hilangkan dulu. Ya, seperti itu fiturnya. Jadi kalau mau fitur lain silakan berkreasi. Sini ada elemen, itu ada banyak ya, ada garis, ada bingkai. Kalau kita ingin masukkan foto kemudian kita kasih bingkai, kita kasih masuk bingkai dulu. Enter. Nah, contohnya ini banyak contoh ya, bingkainya di sini ada contoh-contohnya bingkai. Kita ambil yang ini, kita bisa sesuaikan, taruh di sini. Kemudian kita ambil fotonya di unggahan. Kalau belum ada tersimpan di sini foto-foto, kita bisa ambil di unggah media. Kita ambil dari komputer kita. Gitu. Karena kalau saya sudah tersimpan di sini, saya sudah upload, contohnya sambil ini. Kita klik satu kali aja, nanti sudah tampil. Kalau kita mau potong, kita pangkas ini ya, pangkas. Kalau kita potong kecil, besar kayak gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan backgroundnya, kita edit gambar, pilih menghapus background. Ya, loading ya. Oke, backgroundnya sudah terhapus. Kalau kita ingin gambar lagi, kita ingin kasih cerahkan sedikit. Nah, ini untuk mencerahkan foto-fotonya. Ya. Itu ya. Kemudian kita bisa sorong ke sini. Kalau dia seperti ini belum rata, kita klik 2 kali fotonya, baru kita kasih rata ke bawah. Oke, gitu ya.
Baru kalau kita mau tulis nama, kita ambil teks, kita ambil sini ada banyak nama-namanya ya. Kalau kita mau buat iklan-iklan, brosur-brosur, bisa pakai gaya-gaya tulisan ini atau style-style tulisan ini. Kan ini biasa saja, kita pilih ini, tambahkan subjudul. Kalau ini judul, jadi agak besar. Ini tengah-tengah, ini kalimat. Ambil ini, kita arahkan ke sini dulu, tulis buat itu. Oke, kita ganti hurufnya. Kasih warna ini warna putih aja. Oke, itu. Kemudian kalau kita gayanya, ini gaya ya, gaya slide, gaya yang kita ingin tampilkan di sini. Perubahannya, contoh kita ingin pilih ini Hammers, dan dia akan berubah sesuai dengan yang ada di Hammers-nya. Nah, seperti itu. Ini simpan sini. Ini contohnya yang ini Canly, dan dia akan menyesuaikan dengan gayanya itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin kembalikan, kita pilih undo aja atau Ctrl Z. Oke, kembalikan seperti semula. Oke, itu. Kemudian audio ini insert audio ini kita upload dulu ke unggahan media. Kalau kita ingin menambahkan audio atau kita ingin rekaman, atau ya versi terakhir kita ingin rekam. Oke, kalau kita ingin merubah backgroundnya, ini bisa masukkan fotonya. Cara masukkan foto sama tadi seperti kita masukkan gambar, foto sama. Kalau kita ingin merubah latar belakang yang sudah tersedia gambarnya, kita pilih latar belakang. Kemudian kita bisa memilih di sini tema-temanya abstrak. Saya lebih suka di abstrak. Kita lihat semua. Nah, kita bisa pilih di sini ya abstraknya. Saya begitu seorang ilmuwan, berarti saya pilih ya seperti itu, contoh kayak gitu. Atau mungkin terlalu ini, kita pilih sembarang, kita pilih. Oke, ini kita rubah jadi warna hitam. Kalau kita ingin blok, misalkan kalian di bawah, tekan shift ya, tekan shift baru klik. Kalau untuk blok, kemudian kita rubah warnanya. Warna hitam. Oke. Video udah, latar belakang sudah, bagian ini bagian. Kalau kita ingin menampilkan grafik-grafik, ini tinggal kita klik saja, kemudian kita sesuaikan logo. Nah, selanjutnya kita tambah halaman, tinggal tambah halaman, baru kita pilih template kayak gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan semua template, tinggal kita terapkan semua 21 halaman ini. Oke, anggaplah materi-materi yang akan kita buat video itu, materi pembelajaran sudah kita buat slide semua dari awal sampai akhir. Katakanlah di sini ada 21 slide. Kemudian kita sudah buat animasinya per slide atau secara keseluruhan juga bisa. Kita bisa pilih satu, kemudian kita terapkan untuk semuanya. Ya, bisa bebas. Kemudian anggaplah semua sudah selesai, tinggal kita buat videonya. Caranya kita tampilkan, kemudian kalau ini tidak muncul ya, ada juga yang tidak muncul ini, tapi dia di sini ada tanda titik 3 bagian pojok kanan atas, itu yang akan dipilih. Kemudian pilih tampilkan gitu. Kalau dia tidak muncul, kalau muncul langsung
klik tampilkan, baru pilih tampilkan dan rekam, pilih klik, kemudian selanjutnya oke, tunggu, kemudian masuk ke studio rekaman. Iya, masuk ke studio rekaman, tunggu loading. Oh ya, karena ini saya di sini mulai merekam, karena saya lagi proses perekaman ya, jadi otomatis kameranya juga terpakai. Jadi nanti kalau sudah selesai merekam, baru kita nanti download ya, kita download. Nanti downloadnya di sini unduh, kita unduh dalam bentuk MP4 ya, video MP4. Kita klik, baru kita unduh ya, unduh yang kita rekam. Seperti itu. Oke, kalau setelah sudah jadi, kita masuk ke Filmora. Saya ambil contoh dulu di sini. Ya. Jadi untuk video pembelajaran dengan menggunakan Canva, setelah kita rekam dengan fitur rekaman sudah selesai, kemudian kita sudah download, kita masuk ke Filmora untuk edit videonya. Saya kasih contoh yang sudah jadi dari video Canva maupun dari saya tunggu. Oke, seperti ini. Ya, saya share dulu, share. Oke, bisa dilihat ya Bu ya. Ini yang saya download dari Canva. Ini yang tanpa rekaman, tanpa kita menggunakan fitur kamera. Tadi saya tidak bisa menggunakan fitur kamera karena saya lagi merekam. Gitu. Ini videonya, anggaplah ini videonya sudah ya. Videonya yang kita download dari Canva, belum ada suaranya, belum ada, masih mentahan. Kemudian kita olah lagi di Filmora. Kita olah di Filmora. Setelah kita buka Filmoranya, cara install Filmoranya itu ada di, jadi cara installnya itu seperti aplikasi lain, tinggal klik, ada di link ya, ada di Classroom, tinggal kita pilih widescreen. Di sini ada new project ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, new screen. Kemudian ya, oke, saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan Filmora. Kemudian kita bisa drop, kita juga bisa menggunakan media file, juga bisa import media ya, atau bisa kita drop. Kita tinggal klik ini, kemudian kita ambil video mentahannya di sini di media. Kita kasih masuk semua ini yang kita sudah siapkan, intronya, kemudian ya kita satu-satu pembuatan video pembelajaran dulu. Oke, kemudian kita tambah lagi import media file, atau kontrol hijau bisa, kita klik video intronya ini. Oke, nah kalau kita sudah ambil videonya, tinggal kita klik 2 kali.
dua kali untuk tampilkan. Kalau kita ingin, kita geser aja, klik baru geser ke sini, ke sini ya. Kita pilih yang ini. Oke, kalau kita ingin memulai, kita tekan spasi atau bisa juga klik yang ini. Oke, seperti itu. Di Filmora ini ada fitur intronya, ada seperti di openingnya kayak ini, ada macam-macam. Karena ini fitur-fitur dia ada yang belum terdownload dan ada juga yang sudah. Kalau yang sudah terdownload seperti ini, kalau belum seperti ini ya, tinggal kita klik 2 kali, nanti dia terdownload secara otomatis. Saya klik 2 kali, dia download otomatis. Sambil katakanlah ini ya, sambil yang ini, kita klik 2 kali aja untuk menampilkan efeknya. Kalau kita ingin gunakan, kita klik baru kita drag ke sini, Oke, kalau kita ingin melihat atau open, kita klik spasi atau sini. Oke, kalau kita ingin merubah, kita arahkan ini dulu. Ini namanya timeline. Ini background di sini di audio, ini untuk videonya. Jadi bisa ditambah video di atas, bisa. Tentunya kita ingin menambah lagi video untuk klik YouTube ya, YouTube yang subscribe, like, and share. Kita file, import media, import media file. Kita pilih yang ini, YouTube. Oke, kita arahkan ke sini. Ya, kita mencoba dulu, lihat. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ya kita custom ini dulu. Ya, kita custom ini dulu, kita arahkan ini ke sini dulu. Kita pilih ini. Kita kalau kita ingin custom, kita klik di sini, klik 2 kali, atau bisa juga langsung di sini klik 2 kali juga bisa. Klik 2 kali sini, nanti akan mempunyai fitur teks ini. Tinggal kita ganti sesuai dengan apa yang kita akan ajarkan. Apakah perkenalan dulu atau channelnya apa? Bisa mungkin di sini channel pendidikan. Kita ketik di sini, kita hapus, klik pendidikan. Ini huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Pendidikan. Kalau ini huruf besar, ganti huruf di sini. Oke ya, akan berubah. Yang ini, kemudian perbesarnya yang ini. Seperti itu. Oke, kemudian yang ini dirubah, klik 2 kali ini. Oke, terus diganti, katakanlah channel Andi. Kayak gitu, terus ganti. Oke, stylenya sudah begitu, bagus. Ini rata tengah. Oke, kalau kita mau hilangkan tinggal delete atau klik 2 kali. Nah, itu sudah template, kita hapus saja. Oke, bisa juga kita pakai saya 2 kali. Oke, kita ingin tayangkan kembali. Oke, begitu ya, contoh. Kemudian fitur apa lagi yang ada? Contohnya video ini kita ingin kasih tulisan. Ya, ini kita mau kasih tulisan yang ada di video ini. Kita pilih teks ya, kita pilih teks. Nah, di sini teks ada title. Ada title ini berarti kita akan memberikan tulisan yang ada di video kita. Ini ada banyak macam.
Ada yang model seperti ini dan seperti ini. Oke, yang begini belum terdownload. Atau seperti ini. Kita ambil salah satunya, contohnya yang ini aja. Kalau kita pakai, kita arahkan ke sini sama tadi. Oke, ini bisa kita pindahkan ke bawah, kita sesuaikan ya. Anda usah, kalau kita ingin hapus, kita klik yang ini baru hapus, delete. Oke, kita ambil tower ini, klik ke sini. Oke, sama seperti tadi, klik 2 kali baru kita ganti. Kita tulis intro, katakanlah seperti itu ya. Kita ganti, kita bisa klik 2 kali. Ini warnanya ada di sini, warna hitam. Oke, contoh. Oke, warna hitam. Oke, sudah. Kemudian oke, transisinya ya, transisi itu perpindahan, efek perpindahan antara satu ke yang lain. Oke, kita pilih transisi. Ini transisinya ada banyak, ada basic, ada 3 dimensi, ada ripple sampai di plane shape. Kita pilih lifestyle. Lifestyle contohnya kita mau pilih yang ini. Kita lihat, kalau kita ingin lihat efeknya, kita bisa klik 2 kali. Ini efeknya. Oke, kalau kita ingin lihat yang sederhana, basic, ini sederhana, basic, kayak gitu. Kalau yang ini, nah, tinggal kita klik, baru arahkan ke bawah. Ini kita arahkan tengah-tengahnya. Kita lihat. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau masukkan, katakanlah jangan lupa subscribe. Nah, dia kan masih green screen, belum kelihatan. Kita arahkan ke sini dulu, kita klik ini ya. Kita klik yang ini, kan di sini ada jenis ini dan ini. Kita klik ini, baru kita pilih yang ini, green screen. Kemudian ini kan sudah kita arah ke bawah, ini chrome key-nya diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti dia tidak hilang. Chrome key baru kita kelihatan nih. Oke, sedikitnya supaya ini kita perkecil perbesar ya. Perkecil perbesar. Kita taruh di mana, di tengah-tengah atau di bagian bawah, silakan ya. Oke, baru kita klik sembarang. Oke, kita lihat juga kita bisa geser, taruh di tengah sini. Oke. Ya, ini bisa disesuaikan mana tempatnya, di mana silakan. Oke. Sekarang backsoundnya. Backsound. Oh, intronya dulu ya, intro. Kita mau ambil intro di YouTube. Contohnya intro Kementerian Agama atau intro Kementerian Pendidikan, atau intro apa, bisa. Ambil intro yang tidak ada copyright-nya. Kalau ada copyright berarti mempengaruhi monetisasi channel YouTube kita. Jadi kita pilih yang saya sudah siapkan, kita pilih media, jadi kita pilih file, import media file, saya pilih video intro yang ini, Kementerian Agama. Kita arahkan ke sini dulu ya,
karena kita mau letakkan video intro ini di setelah channel ya. Berarti ini kita pindahkan ke sini dulu, kita geser, kita taruh sini. Nah, nanti videonya dia berada di sini. Kalau kita taruh di sini nanti dia terpotong, atau di sini nanti di bagian terakhir. Kita taruh di sini. Ini bisa digeser-geser. Ya. Bisa juga kita perbesar. Kalau kita ingin perbesar tampilannya, kontrol baru pakai mouse. Ya. Atau skala, pakai skala. Tuh, kita masukkan intronya. Intronya ini. Kontrol dulu. Ya udah. Ternyata ini intronya panjang. Kita taruh di atas ini. Oke, kita tarik ke bawah. Kita lihat intronya seperti ini. Nah, sahabat, kalau kita ingin menonaktifkan tampilannya, kita pilih yang ini. Nah, itu berarti dia tidak kelihatan tampilan yang ini, hanya tampilan yang di bawah aja. Ini tampilan ya. Oke. Kalau kita ingin menghapus karena terlalu panjang videonya, kita bisa memotong videonya. Kita klik videonya, baru kita pakai yang ini, cut ya. Kita pakai cut. Yang mana yang kita tidak inginkan kita bisa hapus, ini kita klik, baru kita hapus, delete. Kemudian kita pilih yang ini lagi, kita hapus sini. Ctrl Z dulu, cari videonya dulu. Kalau kita ingin mengembalikan undo ya, undo atau Ctrl Z. Oke. Nah, ini kita kasih transisi. Jadi ada yang di depan. Nah, kita geser, bisa geser. Kemudian kalau suara yang dari video bawaan, kita mau perkecil suaranya, kita tinggal klik ini, baru kita tarik ke bawah atau tarik ke atas, mengecilkan atau membesarkan volumenya atau audionya. Tapi kalau rekaman berarti kita harus memperbesar. Dikit lagi ya. Oke. Sekarang backsoundnya ya, sekarang backsoundnya kita taruh di sini dulu. Backsound kita ambil di YouTube, bisa kita download di YouTube, bisa dengan sudah dalam bentuk video atau dalam bentuk MP3. Kalau MP3 bagus, tinggal dipotong. Tapi kalau sudah dalam bentuk video, contohnya file import media, file, kita ambil katakanlah ini 5 backsound menarik untuk video pembelajaran, no copyright. Kita pilih yang no copyright ya, di YouTube no copyright. Kalau kita download, baru kita masukkan ke sini. Kita dengar lagunya dulu. Kita butuh lagunya saja atau backsoundnya saja. Jadi nanti kita lihat di sini ini. Nah, kita klik videonya. Ini kalau
harusnya sih yang ada MP3 langsung supaya cepat, tapi kalau tidak ada ya bisa langsung videonya saja. Ini videonya yang sudah kita download di YouTube, kita masukkan ke Filmora, kita klik videonya, kita klik kanan, ya, klik kanan, lalu kita pilih detach audio untuk memisahkan antara video dan audionya. Oke, sudah terpisah, videonya bisa kita hapus. Oke, tinggal cara menghilangkan atau memperbesar kecilkan suara di sini. Cara fotonya sama dengan cara potong video, tinggal pilih yang mana yang kita masukkan. Nah, kita pilih di situ, kita potong, kita ini bagian ini kita hapus. Baru kalau kita ingin kasih ritme pelan dulu, baru langsung ke inti. Ini kita klik ya, dari sini kita klik, kita geser ke sini gitu. Oke, kita ambil sebagian aja yang sesuai dengan durasi video kita. Sampai sini katakanlah, kita taruh di sini, baru kita potong. Kalau yang bagian ini kita hapus, baru kita kasih ritmenya. Oke, seperti itu ya, supaya dia tidak iramanya bagus. Kita dengarkan. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rapikan dulu. Saya rapikan. Rapikan, tinggal klik geser-geser saja. Rapikan, geser-geser. Oke, lowercase. Kemudian saya tampilkan lagi. Ininya saya pindahkan ke atas. Ctrl Z ya kalau ini udah ada. Saya hilangkan. Taruh di sini. Oke, kita lihat. Kayak gitu. Kalau terlalu besar kita turunkan gitu ya. Nah, kalau channel YouTube-nya dia masih begini, berarti kita ke sini dulu, kita rapikan. Ini masih ada kelihatan, kita rapikan, kita di sini, kita atur di sini di offsetnya. Oke, sudah hilang, kita oke. Oke, anggap sudah selesai sampai akhir. Kemudian kita ekspor dalam bentuk, kita kasih nama dulu, tes video, video. Baru dia akan kita pilih MP4. Kalau kita ingin resolusinya Full HD, ini 1920x1080. Kalau kita ingin kasih kurangi, kita setting, lalu kita pilih di sini resolusi yang paling kecil ada 320x240. Resolusinya kurang bagus. Kalau yang standar lah yang 20x480. Oke, karena ini resolusi tergantung juga dengan size nya. Oke, kita pilih oke, kita ekspor. Itu ini render videonya tergantung dengan kapasitas laptop kita. Kalau laptopnya Core i3, RAM 2GB atau 4GB itu sudah bagus, sudah bisa untuk editing. Filmora sudah bagus, sudah bisa. Gitu ya, anggap sudah selesai ya. Bukan contoh aja. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita upload ke YouTube. Insya Allah sudah paham ya. Masukin Gmail,
masuk ke YouTube kita. Ini share dulu. Nah, kalau kita sudah masuk, videonya sudah jadi, kita upload ke YouTube kita, ke channel, atau kita bisa klik di sini, kita pilih YouTube. Kalau baru pertama kali, nah, kalau baru pertama kali tinggal kita pilih upload, buat upload video. Nah, baru kita pilih file yang kita tadi pilih, ya, yang saya punya. Ini channel. Ini channel saya Bapak Ibu. Ini baru 630 subscriber. Subscriber gratis ya, mungkin bisa dibantu menambah channel subscribernya, bisa kita berbagi. Nah, jadi contohnya tadi yang saya buat kayak ini, L. Nah, ini contohnya Bu. Jadi saya ambil dari YouTube, editnya di Filmora. Oke. Dari Canva. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu, cara buat video pembelajaran dari awal sampai akhir dengan menggunakan Microsoft PowerPoint maupun Canva. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, silakan. Ya, terima kasih Pak atas materinya. Tunggu materi yang luar biasa dari Pak Andi Ridwan. Waktu di sini sisa 5 menit. Bagaimana Pak? Mau sesi pertanyaan atau ditutup saja? Besok baru dilanjut. Bagaimana? Mikrofonnya belum aktif. Satu pertanyaan mungkin bisa. Kemudian saya ingin sampaikan supaya ada tindak lanjutnya. Jadi ya, materinya itu ada tugas, ada di Classroom. Di Classroom nanti bisa diakses Classroom-nya, dibuat, kemudian nanti tugasnya diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Kemudian linknya bisa dikirim, dibagikan begini. Saya kasih lihat contohnya. Saya screen. Kasih contoh ya. Ini kelas guru pembelajar. Nanti tugasnya ya, tugas kelas, pilih tugas kelas. Ini tugas hari pertama, klik ini. Anggotanya mana? Ya sudah ya. Nanti di tugas hari pertama nanti ditulis, di upload tugasnya di situ ya. Nanti kalau dinilai. Oke, itu Ibu silakan kembali ke moderator. Oke, selanjutnya karena masih ada waktu beberapa menit, saya akan persilakan satu orang peserta dari ibu guru untuk memberikan sebuah pertanyaan terkait materi tentang video pembelajaran yang telah dipaparkan tadi. Mungkin bisa raise hand yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu. Tidak ada bapak-bapak. Pak Andi saya yang bapak-bapak. Saya aja. Oke. Sebenarnya mungkin Pak ini apa kendalanya karena sebagian ibu
ibu-ibu mungkin ada yang belum install, jadi mungkin belum temui kendala. Jadi mungkin sebentar kalau bapak ibu-ibu sudah install dan ada kendala, kita bisa mungkin bisa konsultasi lewat WA, bisa Pak? Atau Iya bisa, Google, iya bisa di Classroom. Ya di Google Classroom juga bisa, di WA grup juga bisa. Itu ada Ibu Rosmalin yang bertanya. Oh ya, silakan Ibu Rosmalina. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf karena baru bergabung, jadi maaf gabungnya lewat HP, zoomnya lewat HP, jadi backgroundnya kita belum pasang. Kemudian tapi kita menyimak apa yang disampaikan Pak Andi dari mulai awal pemaparan tentang pembuatan video melalui PowerPoint sampai selesainya. Beta sendiri mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Sangat bagus sekali Pak Andi apa yang disampaikan, cuman mungkin agak cepat yang pada saat pengeditan video di Filmora. Sejujurnya beta ingin belajar sekali bagaimana cara mengedit di Filmora, karena kemarin beta lebih banyak di KineMaster, sedangkan ternyata kalau di Filmora itu juga bagus. Jadi mungkin saran untuk yang ini kan zoomnya kita direkamnya, jadi kalau bisa videonya di-upload di Google Drive, kemudian kita bisa akses Google Drive-nya untuk kalau misalkan kita mau buat video pembelajaran untuk tugas hari pertama, bisa lihat kembali rekaman hari ini gitu. Itu mungkin saran pertama. Kemudian mungkin pertanyaan untuk tadi pembuatan video pembelajaran di PowerPoint, mungkin kita agak kelewat. Jadi yang ingin kita tanyakan pada pembuatan video pembelajaran di PowerPoint itu, jadi nanti hasil video pembelajarannya itu tanpa rekaman suara ya Pak Andi. Jadi tidak ada record suaranya ya. Iya baik. Itu pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, yang kalau yang di Canva itu sudah bisa langsung kita buat video video rekamannya bisa masukkan di situ tanpa edit di Filmora. Itu pertanyaan kedua. Dan terakhir pertanyaan yang ketiga tentang tugas Pak Andi. Tadi kita sudah sempat lihat tugas yang di Google Classroom. Jadi mohon maaf mungkin kita ada sedikit miskomunikasi soal maksud dari tugas yang akan dibuat pada tugas pertama. Jadi makanya kita mau tanya nih Pak Andi, apakah yang kita buat untuk tugas pertama itu video bahan pembelajaran saja, ataukah yang dimaksud Pak Andi nih membuat video pembelajaran di kelas gitu. Jadi kita agak bingung karena dia punya bahasa tugasnya yang mungkin bahasan dari Pak Andi. Ya baik. Ya baik. Ibu moderator, saya langsung jawab ya. Ya langsung saja Pak, silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ocha, Ibu Rosmalina. Pertanyaan yang sangat menarik, sangat bagus sekali. Jadi yang pertama terkait dengan rekamannya video. Videonya ini, tutorialnya itu saya sudah buat standar di Classroom, bisa di-download. Nanti kalau secara lengkapnya mungkin dari awal sampai terakhir, mungkin secara fitur-fiturnya nanti saya buat tersendiri. Kalau untuk dasar pembuatan video dengan menggunakan Filmora itu saya sudah upload di Classroom, mungkin bisa diakses di situ. Kemudian edit atau buat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint itu poin 2019 itu sudah lengkap. Jadi sudah bisa kita membuat rekod video maupun audionya di situ sudah bisa. Ini kita simpan dalam bentuk MP4, baru kita edit videonya ke dalam Filmora untuk penambahan intronya saja, intro, outro dengan lain-lain. Seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain di PowerPoint belum bisa, karena itu untuk presentasi video maupun audio dengan penambahan animasi, mungkin juga
Filmora lebih bagus. Kemudian untuk tugasnya, Canva-nya Canva begitu juga. Canva itu tadi saya tampilkan, saya demonstrasikan itu terkait dengan cara buat video pembelajaran yang belum saya masukkan audionya. Jadi audionya itu rencana saya masukkan di Filmora supaya lebih tertata terus. Kalau di Canva juga ada, cuma terbatas. Kayak intro Canva-nya juga ada, cuma terbatas. Gitu. Kalau untuk tugasnya di sini, tugasnya itu Bapak Ibu diminta untuk buat video pembelajaran. Video pembelajaran seperti yang saya tampilkan di channel YouTube saya. Ibu nanti tampilkan nanti hasil video pembelajarannya itu di channel YouTube-nya masing-masing. Supaya nanti kita bisa saling like, subscribe, berbagi seperti itu. Nanti link YouTube-nya baru dikirim ke tugasnya, ke tugas saya, ke tugas classroom-nya. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu Terata silakan konfirmasi. Bagaimana Ibu Rosmalina? Oh iya, Sudah jelas? sudah jelas. Makasih Pak Andi. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Oke, jadi untuk tugasnya nanti lebih ke video pembelajaran, bukan video mengajar, tapi video Ya. pembelajaran. Jadi cukup materinya saja yang dijadikan, konten materinya yang dijadikan video, tidak perlu Ya. proses pembelajarannya. Nah, mungkin itu sudah cukup jelas, tapi mungkin di sini Pak, pengalaman menggunakan Filmora itu agak berat. Filmora dan Camtasia itu agak berat. Apakah ada spesifikasi khusus untuk laptop atau bebas? Karena saya pernah pasang Filmora tapi agak berat di laptop. Kadang flag apa tuh yang kayak hang-hang begitu. Iya, rendernya ya. Kalau di sini, kalau aplikasi yang saya upload itu sangat kecil, jadi hanya 200 ya, ringan. Jadi itu bisa di laptop yang Core i3 atau kalau tidak Core 2 bisa dengan RAM 2 GB. Jangan 22 kalau jadi pilih salah satu. Kalau kebetulan saya laptopnya agak tinggi speknya, jadi saya install 22. Jadi ada Camtasia, ada Filmora. Kalau Camtasia ini saya gunakan untuk rekam layar, edit penambahan edit kayak gitu. Kalau mau belajar kita pakai Filmora dulu. Filmora, cara installnya ada di petunjuk yang ada di Classroom, bisa dilihat seperti itu ya. Oke Bu, Oke, terima kasih Pak. kita bertemu lagi besok untuk pembuatan blog ya, blog pendidikan, blog pembelajaran menggunakan Blogspot atau WordPress. Oke, silakan. Terima kasih Pak Oke, Andi. Pak, Ya, terima sama-sama. kasih Pak Andi. Mungkin kasih, Pak Andi. Terima kasih Pak di atas ibunya. jika ada yang ingin ditanyakan sebentar, sudah bisa di-download dan diinstal aplikasinya. Dan kalau ada kendala, silahkan hubungi langsung pemateri karena pemateri ada di situ. Terima kasih Bapak Ibu, Ya. terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa. Selamat berpuasa semuanya. Ya Bu, semangat. Semangat.